Welcome to Edukarum. Ayo berpetualang bersama Edukarum. Kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan farmakognosi. Pendahuluan farmakognosi. Secara etimologi, istilah farmakognosi berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata farmakon yang artinya obat dan gignoso yang artinya pengetahuan. Jadi, farmakognosi berarti pengetahuan atau ilmu tentang obat. Secara terminologi, farmakognosi merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman, mineral maupun hewan beserta zat aktifnya. Jadi, farmakognosi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan obat beserta pengenalan obat yang berasal dari tanaman beserta zat aktifnya, mineral beserta zat aktifnya, maupun hewan beserta zat aktifnya. Pada awalnya, farmakognosi didefinisikan sebagai studi tentang obat-obatan mentah yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Namun, penelitian sejarah baru menyatakan bahwa farmakognosi ialah studi yang menggambarkan tentang bahan alam yang mengandung obat serta sifat-sifat dari bahan alam tersebut. Selanjutnya, sejarah singkat farmakognosi. Diawali pada tahun 1811, yaitu Johann Adam Smith menggunakan istilah farmakognosi dalam naskahnya yang berjudul Lehrbuch der Materia Medica yang diterbitkan di Vienna. Lehrbuch der Materia Medica ini berisi catatan-catatan kuliah tentang materia medis yang isinya membahas tentang tumbuhan-tumbuhan berkhasiat obat, juga karakteristik dari tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, pada tahun 1815, C.A. Sadler menggunakan istilah analitika farmakognostika di Halle, Jerman. Pada saat itu, Sadler masih menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Ia menggunakan analitika farmakognostika sebagai judul utama tesisnya. Dalam tesisnya itu, ia mengungkapkan istilah farmakognosi. Menurutnya, farmakognosi berasal dari kata farmakon yang artinya obat dan gnosis yang artinya pengetahuan. Jadi, Sadler mendefinisikan farmakognosi sebagai pengetahuan tentang obat. Nah, berikutnya, karena tidak semua tumbuhan ataupun tanaman bisa digunakan untuk obat, ada juga tumbuhan dan tanaman yang fungsinya sebagai hiasan. Sehingga pada tahun 1982, Genzinger mengungkapkan bahwa kata farmakognosi berasal dari kata farmakon dan gignoso. Farmakon yang artinya obat dan gignoso yang artinya mendapat pengetahuan. Jadi, ia mendefinisikan farmakognosi sebagai cara mendapatkan pengetahuan tentang obat. Pada akhir abad ke-19, para kimiawan mulai mensintesis senyawa organik dengan struktur yang semakin kompleks. Jadi, karena banyak tumbuhan yang bisa dijadikan obat, maka para kimiawan itu mulai menganalisis kenapa tumbuhan A bisa menyembuhkan penyakit ini, senyawa apa yang terkandung pada tumbuhan A tersebut sehingga bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, ketika sudah mengetahui senyawanya apa, maka dilakukanlah isolasi senyawa aktif dari tumbuhan tersebut. Kemudian, ada juga para kimiawan yang mulai mensintesis senyawa aktif tersebut karena untuk mempermudah pengobatan. Bisa kalian bayangkan apabila ingin senyawa A untuk penyakit ini, pengobatannya harus menanam tanaman dulu, kemudian merawatnya berbulan-bulan lalu diolah sebagai obat. Sedangkan ada beberapa penyakit yang harus segera ditangani. Dengan menanam tanaman obat tersebut lalu merawatnya berbulan-bulan, kan itu memakan waktu yang agak lama. Sehingga dilakukanlah sintesis senyawa organik. Disebut para kimiawan mulai mensintesis senyawa organik karena senyawa organik itu kan berasal dari bahan alam. Namun, pada perlakuan sintesis senyawa alam ini, ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Ada yang namanya semisintesis. Nah, semisintesis ini gabungan antara senyawa aktif bahan alam dan juga senyawa sintesis. Jadi, pada awalnya tumbuhan tersebut diolah, kemudian diisolasi senyawa aktifnya, kemudian digabungkan dengan senyawa sintesis berupa reaksi kimia.
sekitar abad 19 inilah mulai dikenal 3 istilah di bidang pengobatan. Ada farmakologi, farmakognosi, dan juga kimia medisinal. Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek dan mekanisme kerja obat. Sedangkan farmakognosi merupakan segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam. Bahan alam tersebut baik itu berupa tumbuhan, hewan, mineral, maupun mikroorganisme. Nah, contoh obat bahan alam yang berasal dari tumbuhan kalian sudah tahu kan? Seperti kunyit untuk mengobati sakit mah, daun sirih untuk mengatasi keputihan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, contoh obat bahan alam yang berasal dari hewan, seperti cacing untuk tipes. Berikutnya, contoh obat bahan alam dari mineral, seperti sulfur untuk penyakit gatal-gatal. Selanjutnya, contoh obat bahan alam dari mikroorganisme atau jasad renik. Contohnya dari bakteri Streptomyces yang menghasilkan antibiotik. Istilah yang ketiga ialah medicinal chemistry atau kimia medisinal, merupakan ilmu yang mempelajari tentang sintesis obat. Jadi, mempelajari bagaimana cara membuat obat dengan menggunakan reaksi kimia. Nah, misalnya ketika senyawa A dan senyawa B digabungkan, apakah senyawa tersebut bisa menghasilkan produk obat atau tidak? Nah, ini dibahas di kimia medisinal. Kita lanjut lagi bahas sejarah. Nah, pada awal perkembangan ilmu kedokteran dan kefarmasian di dunia barat, segala sesuatu yang berkaitan dengan obat dan penggunaannya disebut sebagai materia medica atau bahan obat. Nah, materia medica ini juga dibukukan. Dalam buku materia medica berisi tentang berbagai macam tumbuhan. Juga terdapat bagaimana cara mengidentifikasi senyawa aktif atau senyawa yang terkandung dalam tumbuhan tersebut. Juga, buku tersebut berfungsi sebagai cek mutu untuk standarisasi bahan baku obat. Untuk standarisasi bahan baku obat juga bisa dilihat di Pharmacope Herbal Indonesia. Untuk e-booknya, kalian bisa download di kolom description. Pada Pharmacope Herbal Indonesia berisi tentang monografi dari tumbuhannya, kemudian identitas makroskopiknya, mikroskopiknya, senyawa identitasnya, serta standar mutu dari tumbuhan tersebut, dan masih banyak lagi. Pada abad 1 Masehi, lebih tepatnya pada peradaban Romawi, Pedanius Dioscorides yang merupakan seorang ilmuwan yang menemani prajurit Romawi dalam berbagai perjalanan. Ia menuliskan materia medica pertama dalam hasil observasi dan penelitian yang ia lakukan. Karangan Dioscorides ini terdiri dari 5 jilid ensiklopedia tentang tanaman dan obatnya. Buku ini memuat 600 obat yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Pada awal abad ke-19, materia medica ini terbagi menjadi 2, yaitu farmakologi dan farmakognosi. Nah, pada akhir abad ke-20, terjadi beberapa event penting. Yang pertama, adanya pemanfaatan seluruh bagian tumbuhan secara utuh untuk obat oleh masyarakat awam, karena adanya ketidakpuasan terhadap efektivitas dan harga obat modern. Juga adanya apresiasi terhadap segala sesuatu yang berbau natural atau organik. Masyarakat awam mulai memanfaatkan seluruh bagian tumbuhan untuk obat dibandingkan obat kimia, karena kebanyakan masyarakat saat itu berpikir efek samping dari obat herbal lebih sedikit dibandingkan efek samping dari obat kimia. Di sisi lain, kebanyakan masyarakat saat itu juga berpikir harga obat kimia sintesis lebih mahal dibandingkan dengan obat herbal, karena obat herbal bisa diproduksi atau diolah dengan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar mereka, tidak seperti obat kimia yang memerlukan proses produksi yang begitu kompleks. Event penting yang kedua ialah sebagian besar industri farmasi terlibat dalam pencarian serta penelitian tumbuhan sebagai sumber potensial untuk pengembangan obat baru atau sebagai prototip obat. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 00.05.4.2411
tanggal 17 Mei 2004, obat dari bahan alam dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Yang pertama, jamu. Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami. Umumnya terbuat dari tumbuh-tumbuhan, tetapi ada juga jamu yang terbuat dari hewan, mineral, ataupun dari bahan alam yang lainnya. Suatu produk dapat dikatakan jamu apabila produk tersebut yang pertama aman. Maksudnya, jamu dianggap aman jika digunakan sesuai dengan dosis dan aturan yang dianjurkan. Keamanan ini didasarkan pada penggunaannya, baik itu ketika dikonsumsi jangka pendek ataupun jangka panjang tidak menimbulkan hal-hal yang membahayakan. Yang kedua, klaim khasiatnya dibuktikan berdasarkan data empiris atau penggunaan dalam masyarakat, dan jenis klaim penggunaannya sesuai dengan jenis pembuktian tradisional. Maksudnya, khasiat atau manfaat dari jamu ini biasanya didasarkan pada data empiris, berupa pengalaman dan penggunaan dalam masyarakat dari generasi ke generasi. Jenis klaim khasiat ini umumnya disesuaikan dengan jenis pembuktian tradisional, bukan berdasarkan uji klinis modern. Pencantuman klaim khasiatnya juga berdasarkan pembuktian penggunaannya dalam masyarakat. Contoh klaim khasiatnya ialah membantu mengurangi rasa nyeri, dan lain-lain. Yang ketiga ialah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jamu yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Persyaratan ini mencangkup standar kebersihan, keamanan, dan efektivitasnya yang didasarkan pada regulasi yang ditetapkan. Persyaratan keamanan dan mutu obat dari obat bahan alam berpedoman pada Materia Medica dan Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Jika tidak ada pada Materia Medica Indonesia dan Pharmacopoeia Herbal Indonesia, maka dapat berpedoman pada Pharmacopoeia negara lain. Jika tidak terdapat pada Pharmacopoeia negara lain, maka dapat berpedoman pada standar yang berlaku secara internasional. Jika tidak ada, maka bisa mencari referensi ilmiah lainnya seperti jurnal internasional dan yang lainnya. Yang kedua ialah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar merupakan produk herbal yang telah melalui proses standarisasi dan uji ilmiah untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. Keamanan dan khasiat obat herbal terstandar dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dengan bahan bakunya telah dilakukan standarisasi. Suatu produk dapat dikatakan obat herbal terstandar apabila produk tersebut yang pertama aman. Obat herbal terstandar dianggap aman jika digunakan sesuai dengan dosis dan aturan yang dianjurkan. Keamanan ini didasarkan pada penggunaannya. Ketika dikonsumsi, tidak menimbulkan hal-hal yang membahayakan. Yang kedua, klaim khasiatnya dibuktikan secara ilmiah berupa praklinik, semisal pengujian dengan hewan percobaan dan jenis klaim penggunaannya sesuai. Jadi, klaim khasiat dari obat herbal terstandar didukung oleh data ilmiah berupa uji praklinik pada hewan yang valid dan sesuai dengan jenis klaim yang digunakan. Yang ketiga, dikatakan obat herbal terstandar apabila telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Jadi, bahan baku yang digunakan dalam produk harus telah distandarisasi. Artinya, proses produksinya memastikan kualitas bahan sehingga memastikan bahwa produk akhirnya atau produk jadinya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Obat herbal terstandar yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.
Persyaratan ini mencangkup standar kebersihan, keamanan, dan efektivitasnya yang didasarkan pada regulasi yang ditetapkan. Yang ketiga ialah fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan kategori obat herbal yang telah melalui proses ilmiah dan regulasi yang ketat. Keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik pada hewan dan uji klinik pada manusia, serta bahan baku dan produksinya telah distandarisasi. Ciri-ciri dari obat golongan fitofarmaka ialah yang pertama, aman. Fitofarmaka dianggap aman jika digunakan sesuai dengan dosis dan aturan yang dianjurkan. Keamanan ini didasarkan pada penggunaannya. Ketika dikonsumsi, tidak menimbulkan hal-hal yang membahayakan. Keamanan fitofarmaka harus terbukti melalui uji praklinik dan uji klinik, serta penelitian ilmiah yang mendukung penggunaannya. Yang kedua, klaim khasiatnya harus dibuktikan berdasarkan uji klinik terhadap manusia. Jadi, klaim khasiat dari fitofarmaka harus dibuktikan melalui uji klinik terhadap manusia yang memberikan data ilmiah yang valid mengenai efektivitas produk fitofarmaka tersebut. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Jadi, bahan baku yang digunakan dalam produk harus telah distandarisasi. Artinya, proses produksinya memastikan kualitas bahan sehingga memastikan bahwa produk akhirnya atau produk jadinya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Produk fitofarmaka harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, termasuk standar kebersihan, keamanan, dan efektivitas sesuai regulasi yang ditetapkan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada pasal 321 dikatakan bahwa penggolongan obat bahan alam dibagi menjadi 4, yaitu jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan obat bahan alam lainnya. Jadi, terdapat satu penggolongan tambahan yaitu berupa obat bahan alam lainnya, yang asalnya hanya berupa jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Seperti yang dibahas sebelumnya, jamu merupakan obat bahan alam yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia. Sedangkan obat herbal terstandar merupakan obat bahan alam yang memiliki keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Sedangkan pada fitofarmaka merupakan obat bahan alam yang memiliki keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dan uji klinik, serta bahan baku dan produknya telah distandarisasi. Untuk membedakan obat herbal terstandar dan fitofarmaka, pada obat herbal terstandar, keamanan dan khasiatnya hanya dibuktikan secara uji praklinik, sedangkan fitofarmaka, keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara uji praklinik dan uji klinik. Dan sedangkan pada obat herbal terstandar, hanya bahan bakunya yang distandarisasi, sedangkan pada fitofarmaka yang distandarisasinya ialah bahan baku serta produknya. Dan yang keempat ialah obat bahan alam lainnya. Obat bahan alam lainnya merupakan obat bahan alam yang meliputi obat bahan alam inovasi baru, produk obat bahan alam impor, atau produk obat bahan alam lisensi, dan lain-lain, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sekian, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.